Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. FIFA resmi menjatuhkan sanksi pada 5 klub di Indonesia, yakni Persija Jakarta, Persiraja Banda Aceh, Persikab Kabupaten Bandung, Sada Sumut, dan Persiwa Wamena. FIFA sendiri tak menjelaskan rincian hukuman tersebut. FIFA cuma mengatakan hukuman ini adalah registration ban. Oke, apa itu registration ban? Registration ban itu adalah sebuah hukuman bagi klub yang melanggar peraturan transfer atau memiliki hutang yang belum dibayar ke klub lain, atau klub ini melakukan penunggakan gaji pada para pemain dan ofisial dan hutang-hutang lain pada pihak lainnya. Jadi secara gampangnya gini deh, klub-klub itu yang punya hutang, terus nunggak gaji ataupun masalah transfer yang belum dibayar dan lain-lain, ini dapatkan hukuman yang namanya registration ban ya. Hukuman ini bisa hilang jika klub yang bersangkutan melunasi segala bentuk hutang yang dimiliki. Lalu apa sanksi hukuman ini? Bagi klub yang terkena sanksi ini, jika tak segera mencabut hukuman ini dengan melunasi segala kewajibannya, maka hukumannya adalah dilarang mengikuti bursa transfer, alias tak bisa mendaftarkan pemain baru dan juga menjual pemain lama. Dan berikut 5 klub yang terkena hukuman dari FIFA. Yang pertama, Persiwa Wamena, hukumannya dimulai dari 5 Desember 2022. Ini yang paling parah sebab FIFA ini tak akan mencabut dulu sehingga sebelum dari Persiwa ini membereskan semua permasalahannya. Makanya periodenya tak terbatas, yakni sampai dicabut sama FIFA. Ini yang paling parah ya. Yang kedua, Persija Jakarta, hukumannya dimulai dari 26 Januari 2024 selama 3 periode. Selanjutnya ada Persikab, Persiraja, dan Sada Sumut. Sama-sama hukumannya dimulai dari tanggal 26 Februari 2024 selama 3 periode. Tapi di sini FIFA tak menjelaskan 3 periode ini apa. Apakah 3 periode ini 3 kali bursa transfer, artinya awal musim 2024-2025, pertengahan musim 2024-2025, dan awal musim 2025-2026 nggak bisa ikut transfer, atau 3 musim berturut-turut, yakni 2024-2025, 2025-2026, dan 2026-2027. Karena biasanya registration ban ini tuh cuma per periode bursa transfer aja ya, tapi nggak tahu juga untuk kasus yang satu ini ya. Nah, kita akan lihat apakah 5 klub ini akan tetap ikutan di bursa transfer seperti jual beli pemain atau tidak. Jika masih ikutan berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, semua hutangnya sudah dilunasi, dan yang kedua ada kong kali kong atau kecurangan dengan pihak PSSI dan LIB. Yang mana nih? Sebenarnya selain di Indonesia, beberapa klub lain di luar negeri pun kena ya, berbarengan dengan klub Indonesia seperti Chievo Verona di Italia, Independiente di Argentina, Al Ain di Arab Saudi, dan 2 klub Malaysia, Kelantan FC dan KL City pun kena. Dari Timnas Indonesia, ini mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa Sirus Margono kok nggak diambil sama Sintayong? Apakah Sintayong nggak suka sama Sirus ya? Padahal kan Sirus ini udah jadi WNI dan umurnya pun baru 22 tahun. Ternyata inilah alasannya, maka simak baik-baik ya penjelasan kami. Dan kami katakan, kalian boleh percaya, boleh juga tidak dengan apa yang kami ucapkan. Tapi kalau kalian belum percaya juga, silahkan Google sendiri aja ya. Yang pertama adalah Sirus Margono ini diambil sumpah itu tanggal 21 Maret 2024. Sementara pendaftaran pemain untuk Piala Asia U23 itu ditutup 15 Maret 2024. Jadi istilahnya sudah terlambat alias telat.
Yang salah siapa? Yang salah adalah manajer timnas. Kenapa nggak mendaftarkan Sirus seperti Nathan Choaon? Padahal dalam aturannya meskipun belum diambil sumpah, tapi jika sudah ditandatangani berkasnya oleh presiden itu boleh didaftarkan. Berarti di sini ada keteledoran dari orang PSSI ya. Yang kedua, dokumen perpindahan atau legalitas dari Yunani ke Indonesia itu ternyata nggak semudah dengan negara lain. Wajar, sebab Yunani ini negara kerajaan yang punya aturan sendiri. Yang ketiga, karena Sirus Margono ini belum pernah latihan sama sekali di timnas, dan Sintayong pun belum pernah sama sekali melihat cara main Sirus Margono secara langsung. 제가 치료했다고 했어. 무조건 국가대표가 된다는 것은 보장이 되는 것이 아니기 때문에 그런 부분은 좀 더 신중히 나는 다가갈 것이라고 보십니다. Nah, dari 3 faktor di ataslah yang membuat Sirus Margono ini nggak bisa bergabung ke timnas U23 di Piala Asia. Wajar sih, sebab Sirus ini bukan dinaturalisasi ya, tapi cuma diambil sumpah. Dan yang ngurus pun waktu itu bukan PSSI, tapi diaspora alias Hamdan Hamedan yang ngurus. Sementara kita tahu Hamdan Hamedan ini banyak musuhnya di PSSI, terutama di Esko PSSI. Jadi wajar apa yang diusahakan oleh Hamdan Hamedan pasti dipersulit oleh orang-orang PSSI. Lanjut ya, seperti biasa kami ingin sampaikan jika apa yang akan kami beritakan ini harap dicerna baik-baik. Kami akan bilang kata-kata kemungkinan apabila kami belum yakin 100%. Kami akan bilang rumor jika memang baru sebatas pendekatan. Dan kami akan bilang deal kalau memang udah deal. Dan kami akan bilang resmi jika memang sudah resmi. Jadi silakan saja kalian berpendapat masing-masing. Mau percaya boleh, nggak percaya pun nggak apa-apa. Itu hak masing-masing. Tapi yang pasti jangan salah paham ya. Yang namanya rumor itu udah biasa terjadi dalam sepak bola. Kita mulai dari Persib Bandung. Musim ini nampaknya akan jadi musim terakhir duet roda alias duo Brazil milik Persib. Sebelum kalian menghujat kami dengan kata-kata sok tahu, yuk simak dulu ya. Satu persatu kita akan jelaskan. Yang pertama, David da Silva. DDS lagi ada masalah dengan manajemen Persib. Ya, walaupun kita tahu ini cuma pengalihan aja agar klub lain mudah mendapatkan DDS. Nah, selama ini kan DDS ini tuh selalu santer akan diisukan pulang ke Persebaya. Tapi dengan adanya kasus ini, kabarnya pihak Persebaya ini menarik diri buat mendapatkan DDS. Persebaya nggak mau dianggap jadi biang kerok terjadinya kasus DDS ini. Ini gara-gara Persebaya nih yang nawar terus DDS, makanya DDS jadi belagu. Nggak, makanya Persebaya nggak mau itu terjadi. Justru ada tim lain yang tengah mengincar dan serius ingin mendapatkan David da Silva. Tim itu adalah kabarnya tim pemuncak klasemen sementara Borneo FC. Borneo FC ini kabarnya sudah ajukan untuk bisa boyong 3 punggawa Persib, yakni Luizinho Passos, Teja Pakualam, dan David da Silva. Sebenarnya ada Ciro juga sih, tapi lantaran Ciro ini agennya adalah bos Persib, yakni Teddy Cahyono, jadi agak sulit dirayu. Sementara kalau Passos, Teja, dan DDS ini kan agennya orang luar Persib, jadi agak mudah untuk dirayu. Lalu bagaimana dengan Ciro Alves? Kami pun belum bisa memastikan kemana Ciro akan berlabuh. Meskipun rumor ini sudah bertebaran, salah satunya dirumorkan akan ke Persija Jakarta. Tapi kami rasa nggak mungkin kalau ke Persija. Ada 2 kemungkinan, yang pertama ke Persis Solo, yang kedua akan ke Persebaya. Tapi kami pastikan itu semua masih sebatas rumor, sebab ada Bali United juga yang sangat ngebet ingin mendapatkan Ciro. Apalagi usai Ciro ini menghapus nama Persib di biodata Instagramnya. Tapi kembali kami pastikan ini semua baru sebatas rumor. Paham ya?
Terus siapa pengganti DDS dan Siro di Persib? Info yang kami dapat dan jika kami analisa, ini berdasarkan dengan Boyan Hodak lo ya, kemungkinan Persib ini akan rasa Eropa musim depan. Jadi cuma Kevin yang Asia, sisanya Nick, Beto, Bertrame dan 2 pemain pengganti Siro dan DDS pun asal Eropa. Jika benar Persib musim depan rasa Eropa mengikuti sang pelatih, kira-kira siapa ya? Nah, kalau kita ambil dari riwayat bagaimana Boyan Hodak dulu, ini Boyan Hodak dulu jarang banget pakai jasa penyerang asal Eropa loh. Tapi apa benar itu pemain berposisi menyerang? Bisa aja kan berposisi lain. Yang pertama Natso Insa, kelahiran Spanyol milik JDT. Ini bisa jadi penerjemahnya Alberto nih. Yang kedua Nicolao Cardoso, kelahiran Itali milik JDT. Yang ketiga Fernando Forestieri, kelahiran Italia milik JDT. Yang keempat Marin Pic, asal Kroasia milik Terengganu FC. Yang kelima Ivan Mamut, asal Kroasia milik Terengganu FC. Yang keenam ada Telmo Castanheira, asal Portugal milik Sabah FC. Yang ketujuh Miguel Cifuentes, asal Spanyol milik Sabah FC. Yang kedelapan Darren Lock, asal Malaysia kelahiran Inggris milik Sabah FC. Yang kesembilan ada Luka Milanovic, asal Serbia milik Perak FC. Yang ke-10 ada Sebastian Avanzini, asal Italia milik KL City. Dan yang ke-11 ada Mario Arquez, asal Spanyol milik PDRM. Ingat, ini semua cuma hiburan lo ya, karena kan belum tentu yang diambil itu striker murni. Bisa aja gelandang kan, karena kan Mark akan ke Bali United musim depan. Jadi sebelum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen Persib, ya anggap aja hiburan. Sebab rumor dalam sepak bola itu adalah bumbu penyedap. Paham? Nggak usah dibawa serius. Dari Persis Solo, inilah sederet nama pemain yang kabarnya tengah dalam pantauan Persis Solo. Untuk berhasil atau tidak, itu tidak ada yang tahu. Mereka adalah Ripal Wahyudi dan Andre Oktaviansah milik Persebaya, M. Zainuri milik Dewa United, Febri Eka Putra Dewa United, dan Fitrul Dwi Rustapa dari Persib Bandung. Sementara ketika ditanya soal benarkah Persis Solo akan datangkan Ciro Alves, pihak Persis Solo belum mau buka suara. Dari Persebaya, inilah 6 pemain yang kabarnya tengah gencar diisukan, tengah dinegosiasi oleh pihak Persebaya. Soal benar atau tidak, kami cuma bilang ini sebatas nego. Yang pertama ada Koko Ari dari Madura United, statusnya 80% deal. Yang kedua ada David Da Silva dari Persib Bandung, statusnya masih 50%. Yang ketiga ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta, statusnya 85%. Yang keempat ada Lukas Brambila dari Otelos Atien, statusnya masih 50%. Yang kelima Hugo Gomez dari Madura United, statusnya baru 65%. Dan yang keenam Nguyen Tien Lin dari Bekamek Binduong, statusnya sudah 70%. Nah silakan saja, boleh punya pendapat sendiri-sendiri ya, boleh setuju atau tidak, sebab ini baru sebatas rumor. Dari PSBS Biak, setelah rame podcast M. Tahir di podcastnya si Akmal Marhali yang bilang, kalau kamu lihat komposisi pemain timnas saat ini gimana ya? Sekarang terlalu banyak naturalisasi sih. Dan menurut kamu ini nggak sehat? Bukan nggak sehat sih. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Oh, 11-12. 11-12, nggak kalah jauh sama mereka. Oh, coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Dan kamu yakin bisa menang? Bisa. Nah, gara-gara omongan si M. Tahir ini, klub PSBS Biak jadi bulan-bulanan hujatan dan cemoohan para netizen plus 62. Akhirnya pihak PSBS Biak pun jengah dan mengeluarkan statement seperti ini. Kalau teman-teman di seluruh Indonesia pecinta sepak bola tidak setuju dengan pendapat Tahir, kalian cari si Tahir, jangan menyerang tim PSBS Biak. Karena Tahir dan seluruh pemain PSBS Biak sudah resmi tidak lagi dikontrak atau sudah resmi berakhir kontrak, ujar Hudson Andrew Ruamba.
media officernya PSBS. Sebagai catatan, Tahir ini salah satu pemain yang sangat benci dengan klub yang namanya Persib Bandung dan David da Silva, sebab dua sosok ini dianggap biang keladi terdegradasinya Persipura di musim 2021-2022 lalu, lantaran Persib dianggap main mata dengan Barito Putra. Silahkan komentarnya. Ini lawan yang akhirnya dihadapi di luar lapangan juga ya. Iya kan? Kenapa kamu sampai urusan di luar lapangan sama dia? Dia punya masalah pribadi dengan saya. Oh gitu ya? Dia punya masalah pribadi untuk tanah Papua. Dia harus bertanggung jawab. Oh gitu. Iya. Apa masalah pribadi waktu itu yang kamu? Ya yang waktu di bubble, sistem bubble di Bali. Bubble di Bali. Ya. Pas kita penentuan kita mainnya lawan Persita. Mereka mainnya lawan Iya, Barito benar.